Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar saudaraku? Balik lagi di Jibus Channel. Dalam pembabakan sejarah antara tahun 1670 sampai dengan 1950 dikenal sebagai masa perjuangan. Sedangkan Galuh berada di bawah kekuasaan Belanda pada 19-20 Oktober 1677. Diawali dengan penyerahan wilayah Priangan Timur oleh Mataram kepada VOC. Penyerahan itu sebagai balas jasa karena VOC telah membantu menyelesaikan konflik kekuasaan di Mataram akibat perlawanan Pangeran Tarunajaya dan Untung Surapati. Over alih Priangan dari Mataram ke VOC tidak berlangsung cepat. Pada 15 November 1648, akhirnya seluruh Priangan dikuasai VOC. Setelah melewati rentang waktu yang panjang, akhirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami siap untuk mempertahankan kemerdekaan diakui sendiri oleh Belanda dalam buku The Politionele Acties de Strijd om India 1945 sampai 1949 yang ditulis oleh Pierre Heybord. Salah satu kisah perjuangan gerilyawan Indonesia diantaranya terjadi di Tatar Galuh. Pada tahun 1945 sampai 1949 di masa agresi militer Belanda I, semangat perlawanan terhadap Belanda berkorbar di setiap dada nangka bangsa, termasuk para pelajar yang kemudian tergabung dalam Tentara Republik Indonesia, Pelara, TRIP, atau disebut juga Tentara Pekajar TP. TP Batalion 3 di bawah Komandan Kapten Solihin GP yang saat itu menjadi Komandan Detasemen 4 Brigade 17 KRQ Werskreis yang kesatuannya terdiri dari TP Batalion 3 Jawa Barat dan TP Jawa Tengah. Brigade ini merupakan kompi 5 Batalion Nasuhi Brigade 4 SLW. Sedangkan pejuang gerilyawan dari kelompok 1 dari TP Batalion 3 bermarkas di Panaragan untuk mengganggu garis perhubungan antara Ciamis, Cikoneng, Tasikmalaya dan Ciamis, Cikoneng, Manojaya, Tasikmalaya. Panjalu saat itu menjadi markas Subwerkres 2 Divisi Sidowangi dengan komandannya Mayor Akil Prawira Dirja dan wakilnya Kapten Juhro Sumitra Dilaga. Werkres WK berasal dari bahasa Jerman yang artinya lingkaran pertahanan, merupakan strategi militer yang dicetuskan oleh Sudirman dalam menghadapi agresi militer Belanda. Subwerkres 2 Divisi Sidowangi bertugas mengkoordinir pelajar pejuang bersenjata di sekitar Gunung Sawal, sedangkan yang menjadi komandan Detasemen Werkres 2 di Panjalu yaitu Kolonel Abong Kusman, sedangkan Jamir Parjaman menjadi komandan Werkres 2 di Panumbangan. Tanggal 28 Desember 1947, di selatan Cikijing, konvoi Jeni Belanda dihadang oleh para gerilyawan sehingga pecah pertempuran sengit. Dalam peristiwa yang tak diduga oleh Belanda, 4 orang serdadu Jeni meninggal dunia dan 10 luka-luka. Padahal 3 minggu sebelumnya, Komandan Batalion Belanda Letkol Bors yang bermarkas di Tasikmalaya tewas di tempat yang sama. Jalur Jalan Ciamis Cirebon dikenal sebagai jalur kematian. Orang Belanda menyebutnya The Doden Way atau jalan yang banyak makan korban jiwa. Seksi Solihin GP sering melakukan serangan gerilya terhadap Belanda di tanjakan Alinayin, Barekbek. Medan di sekitar Alinayin yang berbukit-bukit memang sangat ideal bagi pasukan pejuang untuk melakukan penyergapan. Seksi Solihin GP pernah menyerang Power Wagon yang dipenuhi oleh tentara Belanda, sehingga banyak yang terkena tembakan dan jatuh ke jalan sambil berteriak, "Mami, Mami!" Gencarnya serangan gerilyawan terhadap pasukan Belanda melalui jalur darat membuat Belanda kewalahan, sehingga untuk mengirim logistiknya harus melalui udara, yaitu dengan menggunakan parasut.
seperti yang terjadi pada pos Belanda di Kawali. Pada saat itu disebut pos Gudang Garam, kini menjadi bangunan Polsek Kawali. Pos ini juga memang menjadi langganan serangan oleh kelompok 2 tentara pelajar TP dari Batalion 3 yang bermarkas di Panjalu dan Mapara. Sedangkan pejuang dari kelompok 1 dari TP Batalion 3 bermarkas di Panaragan untuk menunggu garis perhubungan antara Ciamis, Cikoneng, Tasikmalaya dan Ciamis, Cikoneng, Manonjaya, Tasikmalaya. Sasaran dari tentara pelajar yang bermarkas di Panjalu dan Mapara yaitu mengganggu jalan pos tentara Belanda antara Cirebon, Kawali, Ciamis. Saat itu Belanda bermarkas di bekas bangunan Gudang Garam yang saat ini menjadi kantor kepolisian sektor Kawali. Akibat gangguan dari para tentara pelajar, Belanda harus mengirimkan logistiknya melalui udara. Demikian pula di Sadewata, kendaraan Blancherir Belanda lumpuh setelah dipancing oleh 2 pejuang bernama Suryatana dan Suroyo, sehingga menggilas bom, sehingga rantainya putus dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Menurut cerita ex tentara pelajar sekaligus sesepuh Panjalu, RH Atong Cakradinata almarhum, bangunan Gudang Garam di Kawali rencananya akan diserang dengan mortir oleh pasukan pejuang yang merupakan gabungan dari Heiho, Sukarelawan, Pesindo, Hizbullah, dan TRIP. Akan tetapi entah kenapa, waktu itu mortir tidak sampai ke gedung pos Belanda di Kawali, malah meledak di tempat lain. Agak lucu juga, papar Atong sambil terkekeh. Karena ketahuan, akhirnya Belanda menyerang Panjalu. Pertempuran pecah di Ciomas, dan salah seorang pejuang yaitu Letnan Totong gugur. Imbuh Atong, lokasi markas pelajar pejuang yang ada di Panjalu, kata Atong, yaitu bangunan Pasanggerahan. Ketika tentara pejuang harus hijrah ke Jogja, markas tersebut di bumi hanguskan oleh para tentara pelajar. Tentara Belanda yang baru datang tidak mendapatkan secuil pun informasi yang menyangkut perjuangan di wilayah Panjalu dan sekitarnya. Antara Juni 1947 sampai Februari 1948, tercatat 9 pejuang gerilyawan kelompok 2 tentara pelajar TP yang gugur membela negara. Mereka yang gugur yaitu Endang Kahroni, Uyun, Sarifudin, Sudiono, Totong Belawi, Subtandi, Umar, Abdurrahman, dan Muhammad Isya. Kisah perjuangan para pelajar itu kini diabadikan dalam monumen perjuangan yang berdiri di objek wisata Situ Lengkong Panjalu. Demikian kisah sejarah perjuangan di Panjalu. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah di balik perjuangan para pahlawan kita. Untuk mereka yang gugur di medan pertempuran, dan untuk semua para pahlawan. Al-Fatihah.